Nasihat kehidupan dari Hasan Al-Basri. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti mencermati keinginan hatinya. Apabila niatnya untuk Allah, maka dia akan teruskan. Namun apabila untuk selainnya, maka dia akan tunda sampai niatnya benar. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga. Seandainya perkataan setiap orang itu jujur dan amalannya baik, ia bisa saja menjadi orang yang merugi. Orang-orang berkata, bagaimana bisa merugi? Hasan Al-Basri menjawab, ia merugi ketika ia kagum dengan dirinya sendiri. Seorang hamba akan berada dalam kebaikan, selama dia mampu menasehati dirinya sendiri, dan selalu menghisap dirinya sendiri. Sesungguhnya di antara lemahnya imanmu, ialah engkau lebih percaya kepada harta yang ada di tanganmu, daripada apa yang ada di sisi Allah. Sesungguhnya seorang mukmin di dunia ini, bagaikan tawanan yang selalu berusaha untuk terlepas dari perbudakan. Dia tidak pernah merasa aman dari sesuatu pun hingga dia menghadap Allah. Karena dia mengetahui bahwa dirinya akan dimintai pertanggungjawaban atas semua itu. Kita tertawa, padahal bisa jadi Allah menengok amal-amal kita kemudian berfirman, "Aku tidak menerima amal kalian sedikit pun." Tawadu adalah tatkala engkau keluar dari rumahmu, dan tidaklah engkau menjumpai seorang muslim pun, kecuali engkau memandang dia lebih utama dibandingkan dirimu. Wahai anak Adam, injaklah bumi ini dengan kakimu. Sungguh, sekecil apapun dia, pasti bakal menguburmu. Sesungguhnya engkau itu senantiasa sedang mengurangi usiamu, semenjak engkau dilahirkan dari perut ibumu. Sungguh ada seorang terjatuh dalam sebuah dosa, kemudian ia tidak bisa melupakan, bahkan selalu bersedih hati karenanya, hingga akhirnya ia pun masuk ke dalam surga. Nikmat berumah tangga akan terasa dengan 3 cara. 1. Menegakkan peribadatan kepada Allah. 2. Qanaah dengan apa yang dimiliki. Dan 3. Mensyukuri pasangan hidup yang Allah berikan untuknya. Tadabbur Al-Quran itu tidak lain dengan mengamalkannya. Jika kau melihat ada seseorang yang mengunggulimu dalam urusan dunia, maka unggulilah dia dalam urusan akhirat. Sungguh, dunia mereka akan hilang dan akhirat akan kekal. Wahai pemuda, carilah akhirat, karena seringkali kita melihat orang-orang yang mengejar akhirat juga mendapatkan dunia. Akan tetapi kita tidak pernah melihat orang-orang yang mengejar dunia akan mendapatkan akhirat bersama dengan dunia. Jika urusan sholatmu sudah kau anggap sepele, maka apa yang sebenarnya kau anggap penting? Seorang mukmin itu melakukan ketaatan namun dia khawatir. Adapun orang fajir melakukan kemaksiatan dan dia merasa aman. Barang siapa mencela dirinya sendiri di hadapan banyak orang, sesungguhnya dia telah memuji dirinya. Dan hal itu adalah salah satu tanda riya. Perbaiki yang tersisa bagimu, maka Allah akan mengampuni atas apa yang telah lalu. Orang sombong itu seperti orang yang berada di atas gunung. Dia melihat orang lain kecil, demikian juga orang lain melihatnya kecil.
Seandainya bukan karena ulama, maka manusia akan menjalani kehidupan seperti binatang. Aku membaca ada 90 ayat dalam Al-Quran yang mengajarkan bahwa Allah yang menakdirkan rezeki, dan Dia yang menanggung rezeki semua makhluknya. Sementara aku membaca satu ayat mengatakan, setan menjanjikan kefakiran untuk kalian. Akan tetapi, mengapa kita masih ragu dengan firman Allah yang maha benar di 90 ayat, dan kita membenarkan ucapan setan sang pendusta yang hanya ada di satu ayat? Jauhi olehmu nanti, karena kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Bila hari esok tidak menjelang, kamu tidak akan menyesal. Dan bila masih menjelang, kamu lebih mampu untuk berbuat seperti hari ini. Tetaplah berbuat baik pada orang yang berbuat jelek padamu. Jika tidak bisa, maka jangan sampai engkau berbuat jelek pada orang yang berbuat baik padamu. Wahai manusia, sesungguhnya aku tengah menasehati kalian, dan bukan berarti aku orang yang terbaik di antara kalian, bukan pula orang yang paling solih di antara kalian. Andai kata seorang muslim tidak memberi nasihat kepada saudaranya, kecuali setelah dirinya sempurna, niscaya tidak akan ada pemberi nasihat. Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, maka hatiku tenang. Apa yang berharga bagi agamamu, jika sholatmu saja tidak berharga bagimu, padahal pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepadamu pada hari kiamat adalah tentang salat.